Inilah kedua pelaku pencurian uang 1 miliar rupiah di Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat pada 11 Agustus 2025 lalu. Mereka berhasil diamankan warga desa Kudangan, Kecamatan Delang, Kabupaten Lamandau pada hari Jumat siang saat bersembunyi di hutan desa setempat. Keduanya tampak lemas kelaparan karena hanya bisa memakan pisang dan singkong yang dicuri di sekitar kebun tepatnya bersembunyi selama 25 hari. Uang yang dicuri sebesar 1 miliar rupiah tanpa ditaruh di dalam sebuah keranjang hingga basah. Warga menyerahkan kedua pelaku ke Polres Lamandau dan selanjutnya diserahkan ke Polres Kota Waringin Barat. Polisi menyebutkan ada 3 tersangka. 2 tersangka yang kelaparan di hutan yakni Froskan dan Iwan Susanto, dan 1 tersangka S yang sebelumnya sudah ditangkap di Kalimantan Barat. Jumlah uang yang diamankan ini tidak berjumlah total 1 miliar rupiah. Sudah berkurang dengan total sekitar 900-an juta, di mana juga ini saat diamankan uang dalam keadaan basah. Sebelumnya kasus kriminal dengan modus pecah kaca mobil dan mengambil uang sekitar 1 miliar rupiah di dalamnya terjadi pada Senin 11 Agustus 2025. Korban mengaku kaget usai makan mendapati mobilnya dalam kondisi pecah kaca tengah sebelah kiri dan uang ditaruh di tas warna kuning yang diletakkan di jok tengah sudah raib di gondol maling. Para pelaku merupakan pencuri spesialis pecah kaca mobil yang sudah beraksi di 3 provinsi di Kalimantan, yakni Kalteng, Kalbar, dan Kaltib. Dari Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Sigit Zakwan Pamungkas, Ainus melaporkan. Pemirsa, 3 orang pekerja tambang dan 1 orang luka berat akibat longsor batu yang menimpa pekerja di Desa Marjanji Aceh, Asahan, Sumatera Utara pada Jumat siang. Pemkab Asahan meminta tidak ada aktivitas tambang di lokasi tersebut karena sangat berbahaya. Sebanyak 3 orang tewas dalam tragedi longsor area tambang batu padas di Desa Marjanji Aceh, Asahan, Sumatera Utara pada Jumat siang. Sejumlah pekerja bersama truk tertimbun material batu saat proses memuat batu ke dalam truk. Korban tewas berhasil dievakuasi warga setempat dan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Rianto, Wakil Bupati Asahan, menghimbau pemilik tambang agar menghentikan aktivitas tambang karena dinilai sangat rawan terjadi longsor. Kejadian ini kami Pemkab Asahan berharap dan menghimbau kepada pemilik galian C ini untuk memberhentikan. Kami akan cek ini, seandainya nanti memang ini ada izinnya, mungkin harus kita analisa lagi. Kalau memang diperlukan, kita hentikan izinnya. Namun kalau memang ini tidak ada izinnya, itu nanti kita serahkan ke pihak berwajib. Seluruh korban meninggal dunia telah diamankan dan korban luka kini dalam perawatan intensif di rumah sakit. Longsor yang menelan korban jiwa ini bukan kali pertama terjadi di lokasi tersebut. Dan jika tidak memiliki izin, Pemkab meminta pemilik menutup aktivitas tambang. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, Ainus melaporkan. Polisi berhasil mengagalkan penyelundupan 11 kg sabu asal Pekanbaru Riau saat hendak menyeberang ke Pulau Jawa. Polisi menangkap 2 kurir dan menetapkan pengendali asal Riau sebagai buronan. Dua pria ini ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Selatan dari dalam bus di Bakauheni, Lampung yang hendak menyeberang ke Pulau Jawa. Keduanya kedapatan membawa 11 kg sabu yang hendak diselundupkan ke Jakarta melalui pelabuhan Bakauheni. Dari hasil pemeriksaan, kedua tersangka dijanjikan upah 300 juta rupiah jika berhasil mengantarkan narkoba tersebut. Mereka mengaku terpaksa menjadi kurir untuk melunasi utang keluarga. Selama perjalanan, para kurir dikendalikan oleh seorang wanita Ningsih asal Pekanbaru Riau yang kini masuk daftar pencarian orang. Untuk jumlah tersangkanya ada 2 orang. Untuk barang bukti yaitu berupa sabu-sabu atau kerajinan sabu-sabu dengan berat 11.827 gram atau 11,8 kg. Baik, untuk secara nilai ekonomis dari barang tersebut bila dirupiahkan yaitu mencapai 11 miliar 827 juta rupiah.
Keduanya mendekam di sel tahanan Mapolres Lampung Selatan dan akan dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman 20 tahun penjara. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Angin kencang merobohkan rumah seorang petani yang tinggal di lingkungan Bungungba, Kelurahan Panaikang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Angin kencang menyisakan duka bagi Amiruddin, seorang petani yang tinggal rumah panggung di lingkungan Bungang Baado, Kelurahan Panaikang, Kecamatan Binamun, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Rumah milik Amiruddin yang lama ia tinggali bersama keluarganya rata dengan tanah setelah dihantam terjangan angin yang sangat kencang. Amiruddin berharap adanya bantuan dari pemerintah daerah dan pusat. Kalau yang Amiruddin kerugian kurang lebih 30 juta. Salah saya sebagai Kepala Lingkungan Bungang Baado siap menyampaikan kepada pemerintah setempat, khususnya Pak Dandim, Kapolres, Pak Bupati untuk membantu saya di wilayah Kelurahan Panaikang. Tak hanya merobohkan rumah, akibat angin kencang, aliran listrik juga terputus di daerah tersebut. Tidak ada korban jiwa, kerugian material diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Dari Jeneponto, Sulawesi Selatan, Haris Karaing Mamo, iNews melaporkan. Video amatir warga merekam detik-detik usai kecelakaan bus Transjakarta yang menabrak dua toko perabotan kantor di Jalan Minangkabau, Menteng Atas, Jakarta Selatan, Sabtu siang. Dalam video, kondisi kepala bus menabrak bagian depan toko hingga mengalami rusak parah. Menurut salah satu korban, peristiwa bermula saat bus berbelok dari arah Manggarai menuju Jalan Minangkabau tiba-tiba menabrak dua bangunan toko dan satu sepeda motor. Diduga rem bus gagal berfungsi atau mengalami remblong. Kecelakaan ini membuat bangunan toko dan satu sepeda motor rusak parah. Satu orang juga dikabarkan mengalami patah tulang dan sudah dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Warga mengatakan sopir yang merupakan seorang wanita juga mengalami luka-luka. Mobil itu kenceng dari sana, belok ngebuang ke sana. Pengakuan sopir, remnya nggak berfungsi. Remnya belum itu, Bang? Sementara itu, akibat kecelakaan, arus lalu lintas dari arah Saharjo menuju Minangkabau sempat tersendat. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Seorang wartawan media online di Kota Medan, Sumatera Utara tewas dengan sejumlah luka di wajah, tangan, dan kaki. Polisi masih menyelidiki penyebab kematian korban dan menelusuri indikasi kematian tak wajar dengan memeriksa sejumlah saksi. Sebelum dinyatakan tewas, Niko Saragih sempat dilarikan ke rumah sakit oleh pemilik indekos tempat korban tinggal. Pria yang berprofesi sebagai jurnalis tersebut ditemukan sudah tak sadarkan diri di kamar mandi oleh teman wanitanya. Saat ini, jenazah diotopsi di Rumah Sakit Bayangkara Medan. Ibu korban menduga kematian anaknya diduga tidak wajar karena ada sejumlah luka di tubuhnya. Tidak percaya kami itu, tidak percaya kami, pasti ada kekerasan itu. 3 hari yang lewat, saya komunikasi dengan dia, baik-baik aja nih, aku tanya kabarnya. Ada dugaan atau indikasi tindak pidana dalam kematian korban ini seperti apa, Bang? Baik, untuk hal itu kami masih mendalami, kami masih melakukan penyelidikan.